semuanya, selamat datang di podcast malam. Kali ini saya kedatangan teman yang akan jadi teman podcast aku kali ini. Ya, judul kali ini adalah isu pembelajaran e-learning tahun 2020. Wow, menarik banget. Nah, tapi sebelum masuk ke podcast selanjutnya, kita berdua ingin menyampaikan tema dan memperkenalkan diri masing-masing. Tema yang kami berdua bawa kali ini adalah berani berbicara, berani mengubah dunia. Nah, setelah itu kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Nama saya Nathan Izalwali dan saya ditemani oleh teman saya yang bernama Novoda Estri Cindy. Dan kami ya seperti tadi membawa judul yang membahas isu-isu ya. Dan akan berfokus isu-isu yang terjadi di e-learning kali ini. Apalagi terhadap mental para murid. Mungkin akan mulai masuk ke sana ya. Karena kami dari IPS lah. Dari IPS membawa sosiologi. Terus membawa ilmunya. Maafkan kami misalnya. Terlagi gue dicoret dari sosmed. Tapi misalnya kayak gini. Nathan, kamu dicoret namanya dari sekolah. Dari pelajaran Miss. Oh, jangan dong. Frontal Miss, jangan gitu. Tapi sebelum kita lanjutin ini, kita pasti harus manjatkan puja dan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa dengan berdoa berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa dapat dia. Baik. Yuk kita lanjutkan. Oke, masuk ke beberapa pertanyaan yang sering ditanyain orang. Normalnya. Wow, apa tuh? Normalnya ditanyain semua orang nih. Pendapat lu terhadap e-learning ini. Sorry, gue sambil lihat soal-soalnya ya. Dari orang-orang yang ngasih. Pendapat lu tentang e-learning ini apa nih? Jadi kalau menurut aku ini, e-learning itu kan sama seperti artinya ya. Tadinya itu pembelajaran online. Nah, di mana kita di Indonesia ini pertama kali ya, semenjak masa pandemi ini menerapkan e-learning. Nah, jadi itu banyak menuai pendapat dari netizen-netizen. Ada yang berpendapat positif dan banyak juga yang berpendapat negatif. Nah, banyakan negatif atau positif? Banyak yang negatif. Kalau yang gue lihat sih selama ini. Contohnya apa aja tuh yang negatif tuh? Kalau yang negatif itu ya seperti di mana siswa dan guru itu masih kesulitan dalam mengikuti perkembangan teknologi. Nah, jadinya karena itu di mana proses pembelajaran itu menjadi lebih lambat dan itu berdampak merugikan semuanya, khususnya kita sebagai siswa. Karena kita sebagai siswa mengalami kesulitan ya untuk mengakses materi-materi. Nah, dan banyak dari itu yang benar-benar ini gak paham dari materi yang telah diajarkan. Nah, itu kan dampaknya negatif banget. Jadi, untuk apa kita sebagai siswa kalau gak memahami materi-materi yang diajarkan guru? Jadi kan, ya bisa dibilang, ya gak guna jadinya belajar kalau kayak gitu. Nah, itulah kendala yang... Kan banyak yang gak paham ya? Sorry nih, gue potong dulu sedikit. Kan banyak yang gak paham. Cuman nilai ulangannya di atas 90 ya? Oh, nge-lag? Oh, nah, oke. Kan kata lu banyak yang nggak paham. Cuman kok nilai-nilainya banyak yang di atas KKM ya? Kalau yang itu sih sudah menjadi rahasia murid ya. Kenapa nilainya banyak yang di atas KKM? Itu karena
semakin majunya perkembangan teknologi dan murid-murid juga banyak yang udah paham gitu ya. Kan nggak semuanya juga sih yang paham, tapi sudah banyak lah yang paham akan kemajuan teknologi. Nah, itu dimanfaatkan untuk siswa itu untuk mengakses lebih cepat soal-soal itu, untuk menanyakan jawabannya itu ke Wikipedia dan lain sebagainya lah yang sejenis itu. Jadinya itulah rahasia murid mendapatkan nilai yang besar. Mohon maaf nih sebelumnya gue buka jadinya rahasia, tapi emang itu kenyataan sih kalau yang gue lihat selama ini. Kita tahu lah itu udah rahasia umum. Murid-murid Indonesia is very common in Indonesia untuk nyontek, bahkan jangankan online, offline aja banyak. Kita lanjut ya. Ada yang nanya juga sebenarnya itu. Apalagi itu? Menurut personal, dampak yang dihasilkan ke mental lu dan ke mental lu secara personal tuh apa aja sih? Karena kalau menurut gue personal ya, menurut gue sendiri, dampak mental yang gue dapet tuh sangat parah sebenarnya. Maaf, ngelag. Oh, ngelag ya? Ngelag. Iya, soalnya gini, dampak pengaruh mental yang didapat gitu loh. Dampak mental yang didapat, karena banyak banget teman gue yang punya penyakit mental, mental illness gitu. Mereka bilang dampak ke mentalnya itu sangat buruk. Karena apa? Mereka jenuh, mereka pusing, mereka nggak punya teman curhat, so ada sedikit gangguan di sana. Iya, benar. Nah, menurut lu secara personal yang kena ke dalam diri lu sendiri tuh apa sih? Kalau secara gue secara personal, masalah mental yang kena ke gue tuh jadi kayak beban pikiran aja, sebenarnya banyak tugas dan jadi pusing banget sampai gue pernah drop juga kan. Iya. Kalau menurut gue ya, yang gue rasakan selama ini, ya sama seperti pendapatmu ya. Jadi biasanya tuh kayak muncul beban pikiran yang benar-benar nggak bisa gue tahan, itu stres lah. Habis itu kayak gimana kita pengen mencurahkan ke siapa, kecuali nggak ya ke orang-orang terdekat. Tapi biasanya penyelesaiannya itu kurang dapat diterima di hati, jadinya ya kita harus bisa lah dalam artian menguatkan diri sendiri. Nah itu yang paling susah sih yang harus kita lakukan. Itu yang benar-benar menyiksa banget sih selama ini di diri gue itu sama pembelajaran e-learning ini. Itu sih yang hampir sama dengan pendapatmu. Karena emang berat banget sih ya. Iya, sama kayaknya segitu aja ya. Udah lewat waktu seperti itu. Lagi satu. Apa? Boleh nggak? Boleh. Apa tuh? Dengan tadi pendapatmu yang kamu bilang teman-temanmu ada yang merasakan kayak mental illness gitu. Nah, kamu punya nggak solusi agar mereka bisa cepat lah untuk mengatasi dan menghilangkan beban-beban tersebut gitu? Gimana? Supaya semua nih teman-teman bisa ada banyak cara. Kalau secara tradisional, kita tahu lah orang-orang tradisional akan bilang kayak, makanya perbanyak doa, perbanyak beribadah, perdekat diri dengan Tuhan. But secara diri gue pribadi, untuk bisa nyembuhin itu sangat susah. Dan caranya, kalau gue sendiri, cara nyembuhin rasa-rasa beban itu, gue biasanya kalau tidur, karena biar pikirannya tuh kayak itu semua tuh mimpi, jadi it's okay, semuanya telah balik lagi jadi dunia nyata, tadi itu cuma mimpi. Dan bisa jadi juga lu bisa curhat ke teman-teman terdekat lu lewat online, lu bisa telepon mereka. Dengan itu lu bisa memperdekat diri sama mereka kan, secara tidak langsung. Kalau lu udah dekat, curhat lu lebih enak dan lu bisa lebih plong juga ketemu sama merekanya. Itu sih. Nah, ini lagi satu. Kan lu sebagai murid baru nih di JB, dan murid yang benar-benar baru merasakan lah perbedaan itu. Nah, gimana sih caranya biar kamu tuh bisa cepat nih berbaur sama teman-teman, biar bisa cepat kenal itu tanpa merasai stres yang terlalu mendalam itu?
menurut gue ya, kalau gue sih caranya satu, gue di daerah orang. Kalau orang tuh udah punya temen, so mereka nggak butuh kita yang butuh mereka. Jadi kalau emang di daerah baru, orang itu nggak bakal ngejar lu, sama kayak lu nyari duit itu nggak bakal ngejar lu kecuali lu emang dibutuhkan oleh duit. Karena lu butuh duit, lu ngejar duit. Sama kayak lu nggak punya. Kenapa orang nyari uang? Karena orang nggak punya uang. Kalau mereka punya uang, mereka nggak bakal nyari uang. So karena gue nggak punya temen, gue nyari temen. Karena gue di daerah baru, kalau gue nggak punya temen, gue hancur. Gue nggak bisa ngapa-ngapain, bisa jadinya. Oke, sama lagi satu, pendapat singkat menurut keadaan pendidikan di Indonesia saat ini bagaimana? Pendapatmu sendiri ya? Secara pendapatku sendiri, pendidikan di Indonesia masih buruk. Kenapa buruk? Karena tiap ganti menteri, ganti peraturan. Itu aja sih. Oh ya, bagus banget nih. Itu aja sih pertanyaan dari aku, cukup. Kayaknya bentar lagi ada polisi ya depan rumah. Kayaknya bentar lagi ada polisi depan rumah gue nih, udah ditungguin kayaknya. Ngapain? Yang penting nyawa lu aman aja. Iya, sebenarnya nyawanya akan hilang. Aduh. Hilang dong. Oke, sekian dari podcast kali ini. Kami berdua pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih atas waktunya. Bye-bye. Jumpa, bye.